Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Jannah. Saya merupakan kepala sekolah dari TK Integral Al-Amin 1 Hidayatullah Timika. Di video kali ini saya akan berbagi tentang praktik baik, pengimbasan, implementasi kurikulum merdeka. TK Integral Al-Amin 1 Hidayatullah Timika berada di Kampung Kadunjaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dengan lokasi yang jauh dari ibu kota, kami terus mencari cara untuk dapat belajar dan tidak ketinggalan informasi dengan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota besar. Akses yang tidak memadai menjadikan kami sering ketinggalan informasi atau pengetahuan terbaru. Apa yang dilakukan di ibu kota serasa jauh dari jangkauan tangan kami. Namun, kami sangat bersyukur ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Penggerak, di mana kami dapat mendaftar langsung ke pusat tanpa ada pintu-pintu lain yang harus kami lewati. Walau dengan perjuangan internet yang kadang terkendala, itu bukanlah halangan bagi kami untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Dalam menjalankan program Sekolah Penggerak, kami mengimplementasikan pengetahuan kami tentang kurikulum merdeka di sekolah. Saya bersama guru-guru terus belajar dalam wadah komunitas belajar dalam sekolah agar dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik. Sebagai pemimpin, saya memberikan contoh bahwa kita adalah pembelajar sepanjang hayat, manusia yang diciptakan untuk terus berpikir dan belajar. Awalnya, guru merasa terbebani untuk belajar, merasa waktu yang biasa mereka pakai untuk bersenda gurau, istirahat, atau berselancar di media sosial menjadi terganggu. Namun, seiring waktu dan pembiasaan belajar yang saya lakukan, guru menjadi terbiasa untuk melakukan refleksi dan bermusyawarah. Ketika ada program calon guru penggerak, saya memotivasi guru untuk ikut serta dan memberikan fasilitas penggunaan komputer, printer, dan akses ke kantor tanpa batas waktu. Dari pendaftaran CGP, alhamdulillah, 2 guru kami lolos menjadi guru penggerak. Bahkan salah satunya kini telah diangkat menjadi kepala sekolah, yaitu Ustadzah Anik Yuli Astuti. Sedangkan Ustadzah Siti Sa'diah kini menjadi pengajar praktik dan saat ini telah terpilih menjadi Duta Teknologi tahun 2023. Saya sendiri sebagai kepala sekolah lolos untuk mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Di Sekolah Penggerak kami belajar banyak hal tentang pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, disiplin positif, komunitas belajar, kepemimpinan, pembelajaran berbasis data, dan lainnya. Kami juga sering dijadikan rujukan bagi teman-teman yang bertanya tentang IKM. Banyak sekolah-sekolah yang masih kebingungan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bahkan sebagian dari mereka mempunyai persepsi yang salah tentang kurikulum merdeka. Mereka belum mengetahui apa itu pembelajaran intrakurikuler, bagaimana melaksanakan P5, dan juga masih bingung dalam menentukan capaian pembelajaran. Dari semangat inilah kami merasa penting untuk mengimbaskan semangat kami dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka kepada satuan lain. Dengan wawasan dan ilmu yang kami dapat, kami berharap dapat bermanfaat dan berguna untuk orang lain dan ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mimika. Karena sesungguhnya berbagi itu tidak akan pernah rugi. Peran saya dalam pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka, yaitu saya menjadi narasumber berbagi praktik baik di Kombel dalam sekolah maupun Kombel antar sekolah, menjadi coach untuk guru-guru di komunitas belajar dalam sekolah, dan juga menjadi contoh kepada teman-teman untuk selalu belajar dan berbagi dengan apa yang kita bisa. Adapun tantangan dalam melakukan pengimbasan, yaitu jarak tempuh ke sekolah lain yang cukup jauh. Bahkan kadang jalan yang kami lalui terhambat karena ada permasalahan dari penduduk lokal setempat.
Dalam mengatasi tantangan dan situasi tersebut, yang kami lakukan yaitu kami memulai pengimbasan dari yang terdekat terlebih dahulu, yaitu sekolah-sekolah yang berada satu naungan dengan kami di pesantren Hidayatullah Timika, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, kami melakukan pengimbasan di kelompok gugus yang kami ikuti, yaitu gugus 1 atau Kombel Antar Sekolah Cendrawasih. Kami mengimbaskan cara menyusun KOSP, menyusun modul ajar, modul proyek, serta mengimbaskan pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta disiplin positif. Pengimbasan ini dilakukan secara rutin setiap bulan 1 kali dan diselingi dengan refreshing bersama untuk menguatkan rasa persaudaraan di antara guru-guru. Pengimbasan yang kami lakukan tidak hanya memaparkan materi, tetapi kami juga membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi sekolah-sekolah yang ingin datang berkunjung ke sekolah kami, melihat bagaimana kami mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran di sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika juga memfasilitasi kegiatan ini. Sekolah-sekolah yang berada di gugus maupun antar gugus dipersilahkan untuk berkunjung atau melakukan studi tiru. Bahkan beberapa rekan sejawat dari kabupaten lain juga berkunjung ke sekolah kami, yaitu dari Kabupaten Kerom dan Kabupaten Deyai. Dalam kegiatan studi tiru, guru-guru kami bagi dalam beberapa kelompok dan beberapa hari. Kami musyawarahkan jadwal yang dapat kami berikan disesuaikan juga dengan jadwal dari sekolah mereka. Guru-guru yang masuk ke dalam kelas kami batasi agar proses pembelajaran tetap dapat berjalan maksimal. Kegiatan studi tiru yang dilakukan yaitu penyambutan, perkenalan diri dan lingkungan sekolah, melakukan pengamatan di dalam kelas, dan terakhir yaitu melakukan refleksi, tanya jawab, dan menuliskan umpan balik. Selanjutnya, kami melaksanakan pengimbasan antar gugus yang juga diwadahi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Yang unik dari kegiatan berbagi ini, yaitu masing-masing gugus yang menentukan tema apa yang ingin dipelajari. Misalnya seperti di gugus 9, guru-guru ingin mengeksplor PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Di hari lainnya, ingin belajar tentang KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan, Modul Ajar, P5, Diferensiasi, dan lainnya. Sedangkan di gugus 4, mereka ingin belajar tentang asesmen, di gugus 5 dan 7 mereka ingin belajar tentang KSP, di gugus 6 mereka ingin belajar tentang disiplin positif, serta gugus yang lainnya. Sehingga berbagi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing gugus. Berikut beberapa umpan baliknya. Adapun strategi yang kami lakukan di komunitas belajar dalam sekolah yaitu dengan membuat jurnal Kombel agar kegiatan-kegiatan yang ada di Kombel dapat terdokumentasikan dengan baik. Berikut refleksi dari guru TK Integral Al-Amin 1 dan juga guru dari TK Al-Ma'rifat Mapurujaya. Pengimbasan yang dilakukan merupakan praktik baik kurikulum merdeka, meliputi pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, asesmen, serta pembelajaran berbasis teknologi untuk taman kanak-kanak. Semoga sekolah-sekolah yang dapat berkunjung ke sekolah kami, yaitu dapat referensi dan dapat mengimplementasikan di sekolah-sekolah mereka. Saya Bunda Siti Omaria dari TK Al-Ma'rifat Mapurujaya. Alhamdulillah pernah mengikuti studi tiru yang diadakan di Sekolah Integral Al-Amin 1. Selama mengikuti kegiatan tersebut, banyak sekali manfaat yang saya dapat. Alhamdulillah yang tadinya belum maksimal seperti menghadapi anak-anak yang super aktif, berbagai karakter, setelah mengikuti kegiatan tersebut saya lebih memahami dan alhamdulillah saya bisa terapkan dengan maksimal di sekolah saya. Demikian pengimbasan yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.